Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia bagi Bapak Ibu guru hebat. Perkenalkan, saya Reni Widyastuti, calon guru penggerak angkatan 7 dari SMA Negeri 1 Mojosari, Mojokerto, Jawa Timur. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyajikan tugas modul 3.1 demonstrasi kontekstual mengenai pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Tujuan pembelajaran khusus adalah calon guru penggerak dapat melakukan suatu analisis atas penerapan proses pengambilan keputusan berdasarkan pengetahuan yang telah dipelajarinya tentang berbagai paradigma, prinsip, dan langkah-langkah pengujian pengambilan keputusan kepala sekolah di sekolah asal maupun di sekolah atau lingkungan sekitar. Pengertian kasus dilema etika adalah suatu kasus yang menyangkut dua kepentingan yang sama-sama benar, yaitu mengandung nilai-nilai kebajikan, sehingga dalam menyelesaikannya membutuhkan analisa yang tepat sesuai dengan paradigma, prinsip, dan langkah-langkah pengujian dalam pengambilan suatu keputusan. Hasil wawancara saya dengan 3 kepala sekolah antara lain yaitu yang pertama dengan Ibu Endang Binarti SPD MMPD selaku Kepala SMA Negeri 1 Mojosari Mojokerto. Yang kedua bersama Ibu Iramawati SPDI selaku Kepala KB 3 Al-Akbar Bangsal Mojokerto. Dan yang ketiga adalah Bapak Misbahul Ulum SAG selaku Kepala MI Al-Ikhlas Kutorjo Mojokerto. Adapun panduan pertanyaan wawancara adalah sebagai berikut. Yang pertama, selama ini bagaimana Anda mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika? Yang kedua, bagaimanakah Anda menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Anda, terutama untuk kasus-kasus dilema etika? Yang ketiga, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Anda lakukan untuk pengambilan keputusan? Yang keempat, hal-hal apa yang Anda anggap efektif selama ini dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika? Yang kelima, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika? Yang keenam, apakah Anda mempunyai sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Anda langsung menyelesaikan di tempat atau memilih sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Anda jalankan? Yang ketujuh, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Anda dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika? Yang kedelapan, pembelajaran apa yang dapat Anda petik dari pengalaman Anda dalam mengambil keputusan dilema etika? Baiklah, berikut ini adalah hasil wawancara dengan kepala sekolah yang pertama yaitu Ibu Endang Binarti SPD MMPD selaku Kepala SMA Negeri 1 Mojosari Mojokerto. Dari hasil pertanyaan yang pertama, beliau menyampaikan, selama ini ketika ada permasalahan baik yang berkaitan dengan murid maupun hal lain yang menyangkut sekolah, maka saya akan mengidentifikasi yang pertama, saya akan mencari informasi yang berkaitan dengan masalah tersebut dari pihak-pihak terkait. Bila perlu mencari informasi secara langsung dari yang bersangkutan. Kemudian saya akan mengumpulkan data-data hasil informasi tersebut. Langkah selanjutnya adalah menganalisanya hingga bisa mendapatkan solusi terbaik. Dari pertanyaan kedua, selama ini dalam pengambilan keputusan di sekolah, tepatnya ketika saya dihadapkan pada dua kepentingan yang sama-sama benar, maka saya akan menganalisa kembali permasalahan tersebut dengan memperhatikan dampak positif atau negatif dari rencana yang akan saya ambil. Kemudian dari pertanyaan yang ketiga, langkah-langkah atau prosedur yang dapat saya lakukan adalah saya berusaha mencari informasi sekaligus melakukan identifikasi. Selanjutnya, saya akan melakukan koordinasi dengan pihak-pihak yang terkait. Selain itu, saya juga membutuhkan referensi kebijakan dari pemerintah agar keputusan yang saya ambil tidak melanggar peraturan yang berlaku. Dan langkah terakhir,
barulah saya mengambil suatu keputusan. Dari pertanyaan yang nomor 4, hal yang saya anggap efektif dalam pengambilan keputusan selama ini adalah dengan menjalin kerjasama atau berkoordinasi melalui komunikasi yang baik dengan pihak-pihak yang terkait, seperti para dewan guru, komite sekolah, dan bahkan orang tua wali murid. Dari pertanyaan 5, hal yang menjadi tantangan saya adalah iklim dan budaya masyarakat sekitar sekolah yang mudah terpengaruh oleh hal yang kurang baik dari pihak-pihak yang tidak berkepentingan, seperti misalnya mengadakan aksi protes yang belum jelas kebenarannya. Kemudian dari pertanyaan nomor 6, dalam menyelesaikan suatu permasalahan menggunakan sebuah jadwal atau tidak, tergantung pada permasalahan yang saya hadapi. Saya berusaha mengatur waktu yang tepat untuk melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait agar tidak berbenturan dengan kegiatan yang lainnya, dengan harapan keduanya dapat dijalankan dan diselesaikan secara maksimal. Seseorang yang selama ini membantu saya mempermudah dalam mengambil suatu keputusan adalah suami saya, karena beliau mempunyai banyak pengalaman kepemimpinan yang menjadikan inspirasi dan modal motivasi bagi saya. Selain itu ada faktor penunjang lainnya, yaitu kebersamaan dan kekompakan atau solidaritas dari teamwork saya. Yang terakhir, pembelajaran yang dapat saya petik dari pengalaman saya selama ini adalah melalui kerjasama dan solidaritas yang tinggi antara pihak-pihak terkait akan mendapatkan penyelesaian yang maksimal sehingga tujuan utama untuk mengantarkan masa depan murid-murid dapat terwujud dengan baik. Hasil analisa dari wawancara bersama Ibu Endang Binarti adalah saya memberikan sebagai berikut. Yang pertama, dalam mengambil suatu keputusan, beliau telah memenuhi 3 unsur pengambilan keputusan, yaitu berpihak kepada murid, bertanggung jawab, dan sesuai dengan nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian yang ketiga, untuk paradigma dilema etika pengambilan keputusan yang sesuai dengan hasil wawancara adalah paradigma individu lawan kelompok, kebenaran lawan kesetiaan, dan jangka pendek lawan jangka panjang. Hal ini terlihat dari uraian yang disampaikan beliau dalam mengambil suatu keputusan pada masalah-masalah yang pernah beliau hadapi selama ini. Yang ketiga, adapun prinsip pengambilan keputusan yang sesuai adalah ketiga-tiganya, yaitu berpikir berbasis hasil akhir, berbasis peraturan, dan berbasis rasa peduli. Hal ini sesuai dengan proses yang beliau lakukan saat memutuskan suatu permasalahan. Yang keempat, dari 9 langkah pengujian keputusan, menurut saya hampir semuanya memenuhi. Hanya saja banyak istilah dan urutan langkah-langkah pengujian yang belum begitu familiar bagi beliau, seperti macam-macam pengujian benar atau salah, yaitu uji legal, uji regulasi, uji intuisi, uji publikasi, dan uji panutan, serta istilah opsi trilema. Untuk hasil wawancara dengan kepala sekolah yang kedua, yaitu bersama Ibu Iramawati, SPDI, Kepala KB TK Al-Akbar Bangsal Mojokerto, marilah kita menyaksikan video hasil wawancara kami berdua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Reni Diasuti, calon guru penggerak angkatan 7 dari SMA Negeri 1 Mojosari Mojokerto. Kali ini saya akan mewawancarai kepala sekolah. Di sini adalah Bu Iramawati selaku kepala TK KB Al-Akbar Bangsal Mojokerto. Sebagai tugas untuk melengkapi tugas saya dalam pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai berikut. Kita mulai ya. Assalamualaikum Bu Ira. Waalaikumsalam Bu Reni. Bagaimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah luar biasa. Ini kebanggaan bagi kami. Ini kedatangan Bu Reni sebagai calon guru penggerak angkatan 7 ya Bu Reni ya. Mudah-mudahan nanti ini bisa jadi inspirasi untuk teman-teman kita di sini. Amin. Bu. Ini Bu, maaf mengganggu waktunya sebentar. Ini kan berkaitan dengan pengambilan keputusan sesuai dengan nilai-nilai
mendelegasikan sebagai CPP. Jadi kami sebagai CPP mendapatkan tugas untuk mewawancarai kepala sekolah. Di sini saya minta tolong Bu Ira untuk sekedar berbincang-bincang. Nah ini nanti saya jawab sebisanya berdasarkan pengalaman gitu ya berarti ya. Iya, monggo. Nggak akan kedengaran apa-apa. Iya, monggo. Ya bisa dimulai ya. Panjenengan itu kan sudah bertahun-tahun menjadi kepala sekolah ya. Tentunya banyak pengalaman yang jenengan alami ini. Nah di sini saya ingin menanyakan mungkin selama jenengan menjadi kepala sekolah itu kan banyak permasalahan. Nah masalah ini yang terutama tentang dilema. Nah dilema etika ini adalah ada dua kepentingan yang sama-sama benar. Jadi di sini kita ingin tahu bagaimana Bu Ira dalam menyelesaikannya. Jadi yang pertama yang saya tanyakan untuk Bu Ira, barangkali kalau ada kasus seperti itu ya, sama-sama benar, sama-sama benar, itu jenengan cara mengidentifikasinya seperti apa? Kalau kasus itu banyak ya Bu ya, kasus kalau di kami kebetulan di PAUD ya Ibu. Jadi untuk pengambilan keputusan itu kami lebih mempertimbangkan, saya situ ya lebih mempertimbangkan ke ini masalahnya dulu juga. Jadi apa sih permasalahannya dulu? Seperti contoh kasusnya gitu Bu ya, saya coba tarik benang merahnya gitu. Untuk kasus kemarin itu pernah ada waktu kami menerima pendaftaran siswa baru, itu ada siswa ada calon pendaftar yang apa ini kebutuhan khusus gitu. Jadi itu dilema bagi kami. Jadi ketika ada siswa yang mempunyai ini ya kebutuhan khusus tadi, jadi mau saya terima itu juga kami tidak ada layanan untuk guru pendampingnya, tidak kami terima itu kami juga apa ya merasa bersalah, itu juga mereka juga punya hak gitu. Itu dilemanya seperti itu Ya, berarti melihat masalahnya. Iya. Dari unsur rasa kasihan juga, kemudian apa ya, kalau saya terima juga nanti dari teman-teman yang lain apakah nanti tidak berimbas juga. Maksudnya kadang itu menurut saya ya yang anak yang berkebutuhan khusus itu kadang ada yang menyakiti temannya, ada yang menyakiti dirinya sendiri. Itu kami juga mempertimbangkan dampak-dampaknya sendiri. Selain masalah dampaknya mungkin ada yang baik. Kemudian yang ingin saya ketahui setelah mengidentifikasi kan mungkin Ibu punya langkah-langkah apa yang jenengan tempuh agar masalah tersebut bisa terselesaikan dengan melalui pengambilan keputusan. Kalau langkah-langkahnya itu yang pertama ini kita nggak berusaha ya, kita berusaha itu nanti ketika kami menentukan masalah, menentukan ya menyelesaikan itu ya, memutuskan masalah itu jadi tidak ada pihak yang dirugikan gitu yang pertama gitu. Jadi intinya kami juga punya guru, saya punya guru, punya atasan, yayasan gitu. Kemudian saya juga punya komite sebagai perwakilan wali murid. Jadi itu kami ajak musyawarah juga, saya ajak musyawarah. Gimana sih ini nanti kalau ada seperti tadi kasus yang ada anak yang berkebutuhan khusus, kalau kita terima nanti kira-kira dampak dampak positif atau negatif yang kita dapatkan gitu. Berarti musyawarah dengan pihak-pihak lain. Untuk selain langkah-langkah ini, yang menurut Anda itu atau Bu Ira itu paling efektif untuk dapat menyelesaikan kasus tersebut apa? Yang efektif saya rasa ini ya, saya rasa untuk semua solusi itu pasti ada plus minus itu. Tapi yang pertama itu saya tekankan itu ini Bu, yang pada kasus ini tadi itu lebih ke rasa ini ya, keadilan, terus kemudian rasa kasihan itu juga masuk. Jadi mereka juga punya hak, anak-anak seperti itu juga punya hak. Ibaratnya gini Bu, ketika wali murid kami datang itu, calon wali murid datang, terus beliaunya mengeluhkan ditolak di sekolah sana sini, itu saya bayangkan juga dengan kalau seandainya itu terjadi pada saya gitu. Jadi mereka juga punya hak dan
itu tadi kita ya berupaya kalau memang sudah masuk di sini berarti itu amanah kami. Jadi kita kita perlakukan dengan sebaik-baiknya. Gitu. Berarti ada rasa empati di dalam. Empati, iya benar. Sama rasa keadilan dan apa tadi? Itu kesetaraan hak lah gitu ya. Kemudian Bu, pasti dalam suatu kasus atau permasalahan itu ada tantangan yang dengan rasakan. Itu seperti apa Bu tantangan? Kalau tantangan pasti ada ya Bu ya. Contoh di kasus seperti itu tadi, komplain dari wali murid itu pasti ada. Bu, kok menerima anak yang misalnya tadi ya, kok menerima anak yang berkebutuhan khusus, padahal di sini kan bukan sekolah yang inklusif seperti itu. Nah itu tantangan bagi kami, itu dari wali murid. Kemudian tantangan kami juga itu ini Bu, karena kita nggak punya guru yang khusus, itu jadi itu tadi kita agak kewalahan juga gitu. Hanya bagi pihak rekan guru ya, dari rekan guru juga dari intern itu, terus dari anak-anak juga seperti itu. Di awal-awal itu karena anak yang berkebutuhan khusus itu kan punya dunia sendiri lah ya. Jadi kadang itu di awal-awal itu kita juga perlu penyampaian ke teman-temannya yang lain untuk bisa menerima. Intinya ya untuk tantangan itu ya Bu ya, berarti ada yang dari orang tua siswa, ada murid juga, guru juga. Oke. Kemudian untuk menyelesaikannya itu Bu, apakah jenengan ada jadwal tertentu atau saat itu juga dalam menyelesaikan atau mengambil keputusan? Iya, kasusnya juga sih Bu. Misalnya seperti tadi di awal itu ketika keputusan diterima atau tidaknya itu tidak langsung otomatis. Jadi kami juga harus mempertimbangkan berbagai hal. Kami musyawarah dulu dengan tim tadi. Untuk kasus-kasus seperti itu kami ada jeda istilahnya gitu, ada pertimbangan khusus. Tapi kalau ada kasus-kasus yang seperti ada tindakan yang harus langsung kami selesaikan ya biasa dari lihat kasusnya dulu. Kemudian pasti dalam pengambilan keputusan itu ada seseorang atau faktor-faktor yang bisa mendukung bagi tercapainya pengambilan keputusan yang tepat seperti itu. Kira-kira apa Bu faktor pendukungnya itu? Faktor pendukungnya itu ya tim tadi Bu, ya dari rekan-rekan teman guru itu, kemudian karena yang pelaksana harian kan teman-teman guru juga ya, kemudian atasan seperti yayasan, kemudian ada komite yang perwakilan dari wali murid itu juga, termasuk juga orang tua siswa tadi yang kasus-kasus ya tadi Bu ya. Jadi tidak hanya dari tim kami yang dari dalam sekolah, tapi orang tuanya sendiri juga kita beri pemahaman gitu. Berarti ini ada kolaborasi atau kerjasama. Ya betul Bu. Jadi nanti biar sama-sama enak, juga sama-sama tidak ada yang dirugikan gitu. Itu memang harapan kita. Ya, kemudian yang terakhir Bu, kita kan sudah ngobrol mengenai verifikasi, langkah-langkah, tantangan dan lain-lain. Kemudian pembelajaran apa yang Bu Ira bisa petik dari kasus-kasus yang jenengan dari selama ini? Kalau pembelajaran dari kasus, sekian banyak kasus itu Ibu, yang pertama itu tentunya ketika kita mengambil keputusan itu tidak serta-merta kita langsung memutuskan gitu ya. Jadi harus ada pertimbangan-pertimbangan seperti tadi, ada pertimbangan dari rekan guru dan tim yang lain begitu. Jadi apa yang kita putuskan itu tidak untuk kita sendiri, tapi mereka juga setuju karena kita juga tim. Intinya kan untuk kepentingan murid. Iya betul. Terus benar tadi Bu, ketika kita mengambil keputusan itu tadi tidak bisa khusus intinya gitu. Kemudian mementingkan kepentingan murid itu tadi. Iya, kepentingan murid. Seperti kasus tadi itu kalau nggak kita terima bagaimana, lalu bagaimana, jadi lebih kita pentingkan ke muridnya gitu. Berpihak pada murid ya, pada muridnya. Baik Bu, ini sudah cukup
wawancara sebenarnya ini ya Bu ya. Semoga bermanfaat dan saya sangat-sangat berterima kasih Bu Ira sudah meluangkan waktu kesibukan yang terlalu banyak itu ya untuk saya di sini. Ini tadi pengalaman yang di PAUD Bu ya. Untuk PAUD Bu, kan yang BK. Sama sih Bu, PAUD, KPTK. Intinya kami juga sama lah untuk kasus-kasus seperti ini sering terjadi. Ini bisa buat pengalaman buat saya juga ada kasus seperti ini. Terima kasih, semoga KPTK Alfa semakin jaya dan juga sehat selalu. Amin. Terima kasih juga Bu Reni. Sukses selalu juga Bu Reni. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Demikian wawancara bincang-bincang sederhana dengan Bu Ira. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hasil analisa dari wawancara bersama Ibu Iramawati SPDI, maka saya memberikan analisa sebagai berikut. Yang pertama, dalam mengambil suatu keputusan, beliau telah memenuhi 3 unsur pengambilan keputusan, yaitu berpihak kepada murid, bertanggung jawab, dan sesuai dengan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, untuk paradigma dilema etika pengambilan keputusan yang sesuai dengan hasil wawancara adalah paradigma individu lawan kelompok dan rasa keadilan lawan rasa kasihan. Hal ini terlihat dari uraian yang disampaikan beliau dalam mengambil suatu keputusan pada calon murid PAUD yang berkebutuhan khusus. Yang ketiga, adapun prinsip pengambilan keputusan yang sesuai adalah ketiga-tiganya, yaitu berpikir berbasis hasil akhir, berbasis peraturan, dan berbasis rasa peduli. Terlihat saat beliau menyelesaikan kasus penerimaan murid baru PAUD yang berkebutuhan khusus. Dan yang keempat, dari 9 langkah pengujian keputusan, menurut saya hampir semuanya memenuhi, sama seperti hasil analisis pada wawancara yang pertama. Jadi dalam hal ini menurut saya, hanya istilah yang belum begitu beliau ketahui seperti macam-macam pengujian benar atau salah, yaitu uji legal, uji regulasi, uji intuisi, uji publikasi, dan uji panutan, serta istilah opsi trilema. Namun secara umum dalam penerapannya, beliau sudah menerapkan 9 langkah dalam pengujian pengambilan keputusan. Baiklah, inilah hasil akhir wawancara saya dengan kepala sekolah yang ketiga, yaitu Bapak Misbahul Ulum selaku Kepala MI Al-Ikhlas Kutorejo Mojokerto. Marilah kita menyaksikan hasil wawancara dari kami berdua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Reni Widyastuti, calon guru penggerak angkatan 7 dari SMA Negeri 1 Mojosari Mojokerto. Kali ini akan mewawancarai Bapak Misbahul Ulum selaku Kepala MI Al-Ikhlas. Baiklah, kita akan berbincang-bincang sebentar. Assalamualaikum Pak Ulum. Ya, waalaikumsalam Bu Reni. Maaf ini mengganggu waktunya Pak. Ini berkenaan dengan tugas saya sebagai calon guru penggerak angkatan 7. Di sini kami diberi tugas untuk mewawancarai kepala sekolah berkenaan dengan pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Kemudian Pak, di sini nanti kan untuk kasusnya itu mengenai dilema etika. Di sini dilema etika di mana kasusnya itu adalah ada 2 kepentingan yang sama-sama benar. Kita harus bisa bagaimana cara memutuskan atau mengambil keputusan dari kasus tersebut. Ini Pak, jadi kita mau berbincang-bincang masalah itu. Begini Pak, panjenengan kan sebagai kepala MI sudah lama, jadi tentunya banyak pengalaman kasus-kasus yang jenengan hadapi. Di sini saya ingin tahu bagaimana jenengan mengidentifikasi kasus-kasus seperti itu antara dilema etika dan ada bukan moral. Kalau bujukan moral itu pilihan 2 kepentingan, salah satu benar, satunya salah, seperti itu Pak. Cara mengidentifikasinya. Baik, terima kasih Bapak Ibu Guru Nusantara yang saya hormati. Beberapa hal yang menarik untuk kita kaji bersama pada kesempatan
ini adalah mengambil kebijakan dari hal yang kebajikan. Nah, mengambil kebijakan dari hal-hal yang baik atau kebajikan. Ada beberapa kasus yang pernah saya alami di sekolah yang saya kelola ini saya masih ingat tahun 2017 terkait dengan ujian nasional. Nah, ujian nasional itu guru-guru di MI saya ini kepingin hasilnya anak-anak ini bagus. Nah, pada waktu ujian itu dikasih bocoran atau diberikan jawaban-jawaban dengan cara-cara mereka. Itu bocoran dari anak-anak maksudnya sendiri atau pihak sekolah, Pak? Dari sekolah. Dengan harapan sekolah ini kan butuh nilai di masyarakat. Jadi kalau nilainya bagus, sekolah itu juga masyarakat memberikan nilai yang bagus kepada sekolah itu. Nah, upaya-upaya ini kan yang ditempuh oleh guru-guru ini kan menurut saya kan kurang bagus, nggak bagus. Jadi sebenarnya ada cara yang bagus, mengambil dengan cara yang bagus. Saya sampaikan kepada mereka. Jadi saya kumpulkan guru-guru itu, kalau jenengan kepingin sekolah ini bagus, kemudian inputnya bagus, outputnya bagus, ya harus berangkat dari kita, harus juga yang bagus. Kalau cara jenengan itu menurut saya salah. Jadi anak-anak itu dikasih jawaban dengan cara-caranya mereka ya. Sehingga nilainya kan bagus. Nilai bagus. Nah, setelah nilai bagus, ketika anak-anak ini lulus masuk di SMP negeri ini, SMP negeri ini, nah ini masyarakat bagus karena nilainya bagus. Tapi diperoleh dari tidak bagus. Nah, alangkah indahnya, alangkah baiknya Bapak Ibu guru mengambil kebijakan itu dari hal-hal yang bijak gitu. Misalnya dengan kasus ini Bapak Ibu guru saya kumpulkan, saya ajak berbicara, saya komunikasikan bersama-sama. Apakah tidak ada hal yang menurut jenengan ini bagus, berpikir positif tentang sekolah ini, kemudian harus juga mengambil kebijakan-kebijakan yang positif. Akhirnya saya berikan dasar begini, di dalam bukan hadis ya, tetapi sebuah kata bijak. Kalau dalam bahasa Arab itu al-mahfudhah, kata mutiara ya, mahfudhah itu. Jadi mengambil sesuatu yang bagus. Jadi melanjutkan, kalau saya ini melanjutkan kepala sekolah yang lalu, yang baik ini saya pertahankan. Jadi mempertahankan sesuatu yang baik, yang lama, kemudian mengambil sesuatu yang baru, yang paling bagus. Sama-sama bagusnya, tetapi ada pembanding yang paling bagus. Yang paling bagus. Jadi yang paling bagus itu kita ambil, tapi yang baik, yang bagus-bagus itu kita pertahankan. Di dalam kata mutiara itu seperti itu, sehingga kita ajak berbicara, komunikasi semuanya, akhirnya menemukan jalan solusinya. Ya anak-anak itu yang mulai masuk kelas 6 itu, mulai semester 5 itu sudah tryout. Tryout yang diadakan dari sekolah. Jadi agar anak-anak ini ya punya tanggung jawab terhadap nilainya sendiri-sendiri, diberikan bekal kedisiplinan, kemandirian,
dan percaya diri gitu. Banyak sih hikmah-hikmah yang terkandung di dalam menerapkan percaya diri kepada anak-anak. Bukan kita yang kepingin nilainya bagus kemudian dikasih tahu instan, sekolahnya juga bagus gitu. Berarti tadi termasuk panjenengan sudah menguraikan tentang langkah-langkahnya juga nih Pak Anggi. Ya. Di antaranya tadi kan berkoordinasi dengan rekan guru, memberikan pemahaman bahwa bahwa hal yang tidak benar itu tidak baik untuk dilakukan, apalagi menjadi tauladan anak-anak juga nih Pak Anggi. Iya, termasuk bekerja sama dengan stakeholder yang ada, termasuk wali murid. Wali murid kita ajak bicara juga tentang masa depan anak-anaknya itu. Berarti menurut panjenengan untuk pasti ada hal-hal yang jenengan anggap paling efektif selama mencarikan solusi atau mengambil keputusan tersebut. Mungkin barangkali Pak Ulum bisa menyampaikan yang dianggap efektif itu apa Pak? Di antara yang tadi langkah. Selama ini yang kami lakukan menurut saya ini efektif adalah kita bermusyawarah. Jadi hasil musyawarah mufakat baik dari kalau di jajaran sekolah ya dari kepala sekolah dan dari guru, hasil musyawarah ini kita sepakati sebagai kebijakan, sebagai polisi kepala sekolah yang kita ngambil dari ide-ide Bapak Ibu. Jadi ini kita tidak hanya musyawarah itu kita mufakati, tetapi selain mufakat kemudian kita laksanakan bersama-sama. Kemudian saling mengingatkan di antara kita ini, diingatkan, termasuk kepala sekolah ya diingatkan. Berarti harus legowo juga Pak ya. Iya. Kepala sekolah juga. Kepala sekolah ya juga namanya manusia. Iya. Berarti paling efektif ya tadi bekerja sama dengan berkoordinasi dengan sesama yatim di sekolah. Kemudian Pak, pasti di dalam kasus-kasus yang dihadapi itu pasti ada tantangan Pak nih. Menurut panjenengan itu tantangan apa yang sering atau dialami dalam hal ini? Tantangan itu yang ya di era sekarang ini harus betah terhadap isu-isu ya termasuk fitnah. Tantangannya ya dari lingkungan kita sendiri. Dari lingkungan kita sendiri. Jadi kita harus banyak belajar tentang lingkungan, kemudian itu lingkungan sekolah atau lingkungan di luar juga sekolah ini Pak? Baik itu lingkungan sekolah maupun lingkungan masyarakat. Luas nih. Itu tantangannya nih. Untuk jadwal Pak, barangkali kan kalau Bapak menghadapi ada kasus nih, apakah ada jadwal tertentu untuk Bapak menentukan penyelesaiannya harus kapan, ataukah saat itu juga Pak? Seperti itu. Ya kalau bisa insidental biasanya itu. Insidental. Ketika masalah itu kita hadapi, langsung kita carikan solusi. Atau biasanya langkah awal itu kita tabayun istilahnya. Apa Pak? Tabayun itu jadi ada informasi itu ya kita terima aja. Tapi diberikan ditanyakan pada sumber informasi itu betul nggak ini? Jadi diklarifikasi istilahnya. Di hasil klarifikasi atau tabayun itu baru kita sikapi bersama, kita ambil sebagai kebijakan atau kita ambil solusinya. Jadi hambatan, tantangan itu mesti ada. Dan kita ini seorang guru ini harus dimodali dengan kesabaran. Kesabaran ya. Sebagaimana syarat menuntut ilmu itu juga harus syaratnya di antara 6 itu harus sabar. 6 itu apa Pak? Ada 6 ya, syarat menuntut ilmu itu. Ya, 1 itu dalam kitab Ta'lim Muta'alim itu
Alala tanalul ilma illa bisittatin. Adakah engkau tahu syarat mencari ilmu, syarat thalabul ilmi itu ada 6. Yang pertama adalah lukain. Lukain itu harus punya kecerdasan. 1. Kecerdasan dari Allah, Pak. Ya, dari sana. Jadi kecerdasan itu kan, nah, Bu Reni tahu ada emotional question, ada intellectual question, dan ada spiritual question. Ini sudah bawaan dari sononya. Nah, ini kecerdasan. Bukan sin harus punya semangat. Ini syarat mencari ilmu yang kedua, harus semangat. Kalau malas-malasan ya berarti nggak memenuhi syarat. Waktu mesti baik. Nah, sabar. Nomor 3 urutan ketiga. Kalau menuntut ilmu sabar, gurunya harus juga sabar. Harus berimbang ini. Nah, ini harus ada pengimbasan, Pak. Iya. Ke guru-gurunya. Harus sabar. Kalau gurunya nyeluar doang, nggak sabaran. Saya dulu awal-awal jadi guru nggak sabar. Ngomong anak wong banyak dari berbagai latar belakang, keras. Tapi sekarang alhamdulillah ya, karena mungkin, pengalaman ya. itu, Pak, gitu, pengalaman. Dan yang keempat istibarik wabulwatin. Yang keempat ini dana. Nah itu, Pak, gitu. Dana itu biaya. Jadi tidak ada yang ceritanya orang menuntut ilmu gratis, enggak. Kalau gratis berarti tidak memenuhi syarat. Nilai itu, Pak, kalau yang beasiswa itu. Nah, tapi tetap ada dana pasti. Tetap. Itu kan hanya istilah-istilah yang diberikan ribut-ribut pemerintah, ribut perusahaan dan lain sebagainya. Nah, yang 5 ini mungkin di Bapak Ibu CGP itu mengenal tentang long life education. Jadi belajar itu panjang. Itu dalam Islam itu ada. Jadi kalau itu dilaunchingkan oleh UNESCO tahun 1970 ya. Itu 14 abad silam Rasulullah sudah menyampaikan long life education buat tulus zaman ini. Terus yang terakhir apa, Pak? Nah, yang keenam itu irsyadu ustaz. Harus petunjuk guru. Jadi belajar itu harus ada gurunya, Bu. Syarat terakhirnya. Coba jenengan bayangkan saja 2 menit aja boleh. Belajar matematika tanpa guru. Kacau, Pak. Iya. Belajar matematika tanpa guru tidak bisa. Belajar apapun sebenarnya harus digurui, ya. Ada gurunya. Iya. Walaupun online itu pun juga ada gurunya. Gitu. Hanya moda daring, tapi kan tetap ada gurunya. Baik, Pak. Berarti untuk jadwal tadi kita kembalikan ke masalahnya, Pak, ya, jenis masalahnya mungkin ya, Pak, ya. Okay. Untuk yang ini, Pak, mungkin ada seseorang atau faktor-faktor yang bisa mendukung atau membantu dalam pengambilan keputusan jenengan. Faktor-faktor yang bisa membantu di dalam memberikan solusi. Faktor yang pertama adalah faktor ini internal dari Bapak Ibu guru ya. Nah, kebetulan karena kami ini di madrasah ya, di madrasah itu mengedepankan akhlak. Ya tidak hanya di madrasah sih sebenarnya, tapi lebih itu, Pak. Di madrasah itu bukan maksudnya itu senioritas, bukan, tetapi mengedepankan akhlak. Jadi yang tua menghormati yang muda juga hormat pada yang tua. Hanya itu. Kemudian saling asah, saling asuh, kita punya prinsip begini. Belajar itu bekerja sama. Jadi nggak perlu gengsi yang misalnya saya yang merasa tua itu mau belajar itu gengsi kepada anak muda tidak ada. Padahal sekarang lebih
pinter ada ya. Pinter anak-anak muda. Kalau yang Pak. tua itu mungkin pinter pengalamannya banyak Pak Ya. Puas. Kalau yang muda itu Kalau kan- misalnya IT, IT, kalah orang iya. tua itu. Nah, Iya. itu. Jadi faktor-faktor itu yang faktor kebersamaan. Intinya tetap kebersamaan Iya. bersama nih Pak. Nggih. Baik Pak, ini yang terakhir luar biasa percakapan hari ini Pak. Saya dapat ilmu banyak dari Iya. dari Abah Ulum. Nggih. Yang terakhir Pak, untuk barangkali ada pembelajaran yang atau sesuatu yang bisa dibuat panjenengan untuk pembelajaran yang bisa dipetik dari masalah-masalah yang panjenengan hadapi. Itu apa Pak? Pelajaran yang dapat kita ambil dari pengalaman-pengalaman di lapangan ini adalah sebuah kesabaran. Jadi wasta'inu bis-sabri was-shalah. Mintalah tolong kepada Allah ini dengan kesabaran. Sabar di dalam mendidik anak-anak, sabar di dalam memanage Bapak Ibu guru, termasuk manajemen sekolah ini juga tidak serta-merta berjalan lancar, banyak sekali hambatan-hambatan, baik hambatan dari luar maupun hambatan yang dari dalam sendiri, termasuk dari wali murid. Saya kira tidak ada yang semuanya itu lancar gitu kan. Nah, dengan demikian maka kita bisa mengambil pelajaran ini, menghadapi sesuatu itu dihadapi dengan positive thinking begitu. Positive thinking. Ya, kemudian yang kedua dengan kesabaran. Sabar. Nah, dengan kesabaran ini insya Allah ini semuanya tuntas. Jadi sabar, tuntas semuanya. Itu ini yang bisa kita ambil pelajaran dalam pengalaman-pengalaman di lapangan ya, terutama di sekolah. Baik Pak Ulum, terima kasih sudah panjang kali lebar kali tinggi menjelaskannya. Iya. Saya juga dapat ilmu buahnya ini masalah keislaman tadi, sangat berharga nih. Semoga Pak Ulum MI-nya semakin banyak muridnya, sukses juga anak didiknya, Pak Ulum sehat. Baiklah, demikian tadi hasil wawancara saya dengan Bapak Misbahul Ulum. Sangat bermanfaat sekali bagi kita semua ya, apalagi pengalamannya luar biasa. Baiklah, cukup sekian dari saya. Ini ada sedikit pantun. Hidup sendirian tanpa kekasih. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini adalah hasil wawancara yang bersama Bapak Misbahul Ulum SAG, maka saya memberikan analisa sebagai berikut. Yang pertama, dalam mengambil suatu keputusan, beliau telah memenuhi 3 unsur pengambilan keputusan, yaitu berpihak kepada murid, bertanggung jawab, dan sesuai dengan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, untuk paradigma dilema etika pengambilan keputusan yang sesuai dengan hasil wawancara adalah paradigma individu lawan kelompok dan jangka pendek lawan jangka panjang. Hal ini terlihat dari uraian yang disampaikan beliau dalam mengambil suatu keputusan pada masalah yang beliau hadapi. Kemudian yang ketiga, adapun prinsip pengambilan keputusan yang sesuai adalah ketiga-tiganya, yaitu berpikir berbasis hasil akhir, berbasis peraturan, dan berbasis rasa peduli. Hal ini terlihat saat beliau menyelesaikan kasus pada murid kelas 6 saat menjelang ujian kelulusan. Kemudian yang keempat, dari 9 langkah pengujian keputusan, menurut saya hampir semuanya memenuhi, sama seperti hasil analisis pada wawancara yang pertama dan kedua. Jadi dalam hal ini, menurut saya hanya istilah dan urutan langkah-langkah pengujian pengambilan keputusan yang belum begitu beliau ketahui, seperti macam-macam pengujian benar atau salah, yaitu uji legal, uji regulasi, uji intuisi, uji publikasi, dan uji panutan, serta istilah opsi trilema. Namun, secara umum dalam penerapannya, beliau sudah menerapkan 9 langkah dalam pengujian pengambilan keputusan. Demikian tadi hasil wawancara saya dengan
ketiga Bapak dan Ibu Kepala Sekolah. Semoga bermanfaat. Dan saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.